Karena dikatakan Sampurna ini wilayah yang tertinggal, kumuh maupun dicap sebagai wilayah negatif. Dan yang paling menonjol ini banyaknya tempat pembuangan sampah yang masyarakat membuang sampah sembarangan. Akhirnya kami dari Karang Taruna berinisiatif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Dari sampah itu kita diolah tepatnya agar bermanfaat menjadi tempat wisata dan mendatangkan nilai ekonomi. Dan yang kedua, permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Taman Sampah Resort ini jelas sangat banyak Pak. Kalau dikatakan semuanya, yang paling utama minimnya edukasi dari untuk masyarakat, yaitu untuk menjadikan lahan-lahan yang terbengkalai ini menjadi lahan yang produktif untuk mendatangkan nilai ekonomis. Jadi masalah yang pertama yaitu adanya di lahan. Lahan ini sebetulnya milik pribadi, namun dari masalah ini sudah banyak yang teratasi. Jadi dari beberapa lahan sawah ini milik perorangan sudah kami ada yang sewa maupun ada yang bagi hasil. Itu sedikit gambaran masalah-masalah yang dihadapi. Dan tadi telah dikatakan oleh Pak Lurah bahwa kita masih kurangnya promosi untuk kegiatan Taman Sampah Resort ini maupun lahan untuk pengembangannya Pak. Mungkin nanti bisa langsung sambung dulu. Terima kasih. Yang cukup sangat ramai Pak, ini hampir semuanya ada di YouTube ini, bisa kita lihat. Ini dari awal Pak. Jadi Pak, Buan ini Sampurna ini bisa dikatakan kampung tapi adanya di kota Pak. Dan di Sampurna ini juga unik Pak. Jadi di wilayah Kecamatan Cipinang ini yang hanya ada sawah di Sampurna ini Pak, di Kelurahan Cipinang. Hampir di seluruh wilayah Kelurahan Cipinang ini sudah tidak ada sawah. Dan ini pertama dibangun Pak di Taman Sampurna Resort. Bisa kita lihat yang lainnya agak lebih bagus lah gitu Pak. Itu yang awal kita bangun. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan Pak. Namun tantangan yang kita hadapi juga Pak, dari masyarakat terkadang tidak ingin kedatangan orang Pak. Jadi tidak mau kampung itu didatangi orang banyak, sehingga ada istiadatnya terganggu, dan itu menjadi tantangan. Sudah kami atasi Pak dengan cara berkumpul dengan tokoh masyarakat yang ada. Dan ini beberapa bulan yang ke depan, beberapa bulan yang lalu di Taman Sampurna Resort ini tahap pemulihan Pak. Kita sudah bangun, bangun lagi Pak, karena kegiatan ini betul-betul suara dari masyarakat. Bahkan yang menjadi ciri khas di sini, tiketnya tidak dipungut biaya Pak. Ini tiketnya sedikilaskan, jadi kita mengandalkan biaya dari kotak masuk. Dan di tempat ini juga Pak, kita pernah dipakai syuting untuk kegiatan BKKBN untuk kegiatan dapur sehat atasi stunting. Bisa di YouTube dilihat di WhatsApp. Bahkan kita misalkan sini Pak. Ini salah satu kegiatan syuting yang telah kita laksanakan di Taman Sampurna Resort Pak. Ini dari BKKBN, melibatkan unsur masyarakat yang ada di Kampung Sampurna Resort ini. Jadi di Kampung Sampurna Resort ini bagaimana caranya agar menjadi percontohan. Bahkan telah dikunjungi oleh perwakilan dari setiap provinsi di seluruh Indonesia Pak. Jadi setiap ketua Karang Taruna se-Indonesia telah berkunjung ke Taman Sampurna Resort ini, dan Taman Sampurna Resort ini menjadi kawasan percontohan di seluruh Indonesia. Itu ada di dan ini pernah kita laksanakan syuting untuk kegiatan di Taman Sampurna Resort ini.
Untuk langkah ke depannya Pak, mungkin perlu adanya inovasi. Kita akan membuat wahana-wahana yang lebih menarik Pak. Kita pernah ada wahana berkuda, namun saya target di tahun ini punya cita-cita pengen punya kolam renang Pak. Itu sudah saya galakan bagaimana caranya dan apa fasilitas-fasilitas yang ada Pak. Sebetulnya masalah-masalah semua di lingkungan maupun alam dan masyarakat sudah kami atasi, namun yang menjadi kendala saat ini yaitu terkendala dengan fasilitas Pak. Karena kita jujur ini yang telah dijelaskan masuknya hanya seikhlasnya Pak. Saya harapkan bisa bekerjasama dengan pihak pemerintah maupun dengan pihak stakeholder yang lainnya akan memajukan Taman Sampurna ini yang awalnya dicap negatif menjadi kawasan yang maju Pak, seperti itu. Dicap negatif maksudnya sebelumnya Pak? Dulunya itu Pak jadi kawasan kumuh. Mohon maaf Pak kalau bahasa kasarnya ini agak lucu gitu ya. Jadi tempat pembuangan jin, buang asal gitu bahasa kasarnya gitu Pak. Jadi saya ini berinisiatif sebagai pemuda merasa malu Pak. Dengan dikatakan seperti itu saya mempunyai cita-cita bagaimana yang tadinya dicap negatif ini yang tadinya jempol gini menjadi jempol seperti ini Pak, dan bangga masyarakat dari mana-mana datang berkunjung ke Sampurna Pak. Alhamdulillah kita telah dikunjungi dari berbagai macam daerah untuk berkunjung ke Taman Sampurna ini. Untuk buatan yang maksud ada nggak terkait investor yang bekerja sama dengan ini ya? Nah ini yang harus dia coba disampaikan. Izin menyampaikan, jadi sementara ini kami sedang mencari investor juga Pak, gitu. Yang mudah-mudahan di wilayah Kelurahan Cibinong itu di Kecamatan Cibinong kita ada beberapa mall dan perusahaan-perusahaan. Di situ pun ada CCM dan yang lainnya, ada Vivo dan yang lainnya, itu kita dalam jangka dekat ini demi meningkatkan daya jual kita akan menarik investor tersebut Pak. Terus dan yang tadi pun saya tambahkan Pak terkait yang tadi Bapak sampaikan, yang Bapak tanyakan terkait pelestarian itu Pak. Selain ada Taman Sampora atau ini, ada juga kita penambahan pendidikan Pak, pendidikan. Dan yang tadi inovasi yang paling kita ikan juga selain dari Sampora ada bank sampah Pak, bank sampah emas di RW 12 ini Pak. Ya. Jadi dari hasil sampah ini yang tadi kita sampaikan terkait sampah-sampah yang ada di situ kita masukkan ke bank sampah, kita olah dan hasilnya itu bisa untuk ditabung dan menjaga jadi bisa untuk bayar PBB Pak. Seperti itu. Dan di sini kita juga dan kita juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan Pak. Nah, ini bank sampah yang ada di kita, yang mana sampah-sampah yang ada di wilayah selain untuk pelestarian lingkungan, kita sampah tersebut tidak dibuang tapi kita olah juga menjadi di bank sampah tersebut. Sudah diberi oleh Pak PJ Bupati Bogor dengan penghargaan sertifikat. Ada. Nah, di sini kita hadirkan Pak